Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk Shio Babi di bulan Juni 2022. Kita lihat sama-sama ya, apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Shio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya. Kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Jadi konsultasi dengan Jempolna itu berbayar. Ya, mohon maaf bagi sebagian orang yang masih menghubungi saya untuk meminta analisa gratis, saya tidak bisa merespon. Cukup bagi saya dulu saya membantu, justru membuat orang ketergantungan. Saya akan lebih menghargai orang yang bisa menghargai profesi orang lain. Mohon maaf ya, saya tidak bisa membuat semua orang bahagia ya. Kartu Belanda saya hanya media pendamping saja ya. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Tidak terpaku hanya arti setiap kartu. Kalau saya merasa ada pesan lewat intuisi saya akan sampaikan. Paham ya? Yang saya butuhkan, kalau misalnya kalian mau konsultasi, cukup nama, tanggal lahir, lengkap ya. Nama juga harus nama asli. Dan disertakan dengan foto terbaru yang natural saja, yang penting kelihatan mata jelas. Karena pas meditasi saya terawangnya lewat mata ya. Kita kocok kartunya ya. Kita lihat. Wow, di sini ada kartu jangkar ya. Kartu jangkar sebenarnya lambang kekuatan, lambang kemampuan. Tapi justru saya merasakan ini keadaan yang stuck ya. Jangkar itu kalau dilemparkan ke pinggir laut ya, bikin kapal tidak bergerak, stuck. Begitu juga keadaan kehidupan kamu sekarang ini. Sepertinya masih jalan di tempat, masih biasa saja, belum ada perubahan yang luar biasa seperti itu. Kamu harus punya keinginan yang kuat, kemauan yang keras, jangan gampang ngeluh, jangan males, ya, jangan gampang patah semangat, harus teguh hati, oke? Jangan terombang-ambing, jangan gampang dipengaruhi orang. Seperti itu. Dan ingat, hidup ini gak boleh kaku, harus bisa menerima masukan dari orang, kritikan dari orang. Orang memberi masukan atau kritikan ya jangan marah, jangan tersinggung. Ya, oke? Saya yakin kamu punya kemampuan untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Lihat di sini. Jangan tipis kuping, jangan terlalu gampang mendengar berita atau apapun. Ya, jangan gampang digosok-gosok orang, dirayu, dimanisin orang, udah terbuai, nggak boleh. Seperti itu. Mungkin kamu harus menjaga sikap kamu supaya kamu tidak jadi bahan omongan orang di lingkungan kerja, di lingkungan bisnis ataupun di lingkungan pergaulan kamu. Ya, mungkin ada orang ngomongin kamu. Ya, diamkan saja. Jangan terpancing seperti itu, ya. Lihat di sini. Jadi orang itu harus apa adanya, ya. Yang diucapkan dengan yang di dalam hati itu harus sinkron. Jangan lain di mulut, lain di hati. Ini kartu rubah. Rubah arti negatifnya orang yang suka manipulasi, orang yang suka bicara tuh lain di mulut, lain di hati, orang yang suka cari kesempatan, ya, cari muka, seperti itu. Kadang manis di mulut saja, tapi di hati
tidak sama. Nggak boleh jadi orang seperti itu. Jadi orang itu apa adanya, jujur-jujur aja, nggak perlu mengharapkan pujian dari orang, sanjungan dari orang. Kalau baik sama orang milih-milih, nggak boleh seperti itu. Ya, kalau baik sama orang ya tulus dari hati. Ya, kalau melakukan kebaikan jangan mengharapkan imbalan. Kalau melakukan sesuatu jangan mengharap balasan. Seperti itu. Mau berbuat baik sama orang yang membutuhkan, ya, seperti itu. Kalau kita melakukan perbuatan baik hanya karena gengsi, hanya perbuatan balas membalas, itu nggak ada maknanya. Justru ini saya kasih contoh ya, kalau ada orang kaya berbuat baik sama kamu, memberi sesuatu yang lebih ke kamu, ya, entah apapun itu, kamu membalasnya bukan sama dia lah, kamu balas dengan orang yang lebih membutuhkan lagi, itu yang benar. Ya, kalau kita membalas ke dia lagi namanya tuker kado. Paham ya? Seperti itu. Kadang-kadang orang salah kaprah. Dia berbuat baik nih, dia memberikan sesuatu sama orang ini. Nah, nanti yang ini juga balas lagi. Akhirnya apa? Tukar menukar. Nggak ada keikhlasan itu loh. Jadi mengharapkan timbal balik. Tapi kalau saya misalnya ada orang yang berbuat baik sama saya, orang itu misalnya lebih dari saya tidak akan membalas ke dianya, maksudnya saya akan membalasnya ke orang yang lebih membutuhkan lagi atas nama dia. Seperti itu. Ya. Oh, ini dari bapak ini untuk ibu dari bapak ini melalui saya. Seperti itu. Ya, jadi kita itu membantu orang untuk menambah karma baik. Jadi itu pemikiran saya ya. Kalau seandainya pemikiran kita berbeda ya enggak apa-apa, lumrah-lumrah aja. Ini hanya sekedar contoh saja. Ya, karena saya orangnya begitu. Ya, saya akan membalas ke orang yang lebih membutuhkan lagi. Untuk apa saya? Misalnya saya dikasih makanan enak nih sama orang kaya nih, seperti itu ya, atau dia memberikan sesuatu yang saya rasa ya saya sudah biasa makannya, lebih baik ya saya berikan lagi ke orang yang lebih membutuhkan lagi, seperti itu ya. Jadi perpanjang perbuatan baik. Mungkin orang yang memberi kita tadi itu ya tidak terlalu memperhatikan orang yang lebih bawah lagi ya, dia hanya melakukan sesuatu sama orang yang mungkin dia bilang, oh ini berguna untuk saya. Nah, kadang orang banyak seperti itu ya, licik seperti rubah ini ya, ketika dia melakukan sesuatu dia mengharapkan timbal balik, seperti itu. Jadi timbul ketidakikhlasan ya. Oke. Jadi orang itu jangan lain di mulut, jangan di hati, berbuat baik jangan hanya karena minta pujian atau sanjungan, bersikaplah apa adanya. Paham ya? Oke. Dan ingat, kartu rubah juga ada arti positifnya. Apapun sekarang ini yang kamu lakukan, kamu harus pinter, kamu harus jeli, ya. Jadi ada kartu artinya positif, ada kartu artinya negatif, seperti itu ya. Lihat di sini, kamu harus yakin dengan apa yang kamu kerjakan gitu ya. Kamu harus percaya gitu. Jangan ada yang mengacaukan pikiran kamu gara-gara kamu terlalu banyak mendengar omongan orang. Ya, kadang-kadang omongan orang itu ya sukanya mengganggu pikiran kita, sengaja membuat kita jadi nggak yakin, nggak percaya diri, akhirnya kamu terganggu ya. Saya yakin apapun yang kamu hadapi sekarang ini ya, kamu mampu melewatinya karena kamu ini ada kartu beruang. Beruang itu kan kuat, beruang itu mampu bertahan dalam situasi apapun, mau musim dingin, mau musim panas ya, mau lagi kondisi kamu lagi nggak bagus, lagi kondisi kamu bagus, kamu orang yang kuat, kamu orang yang punya skill ya, kamu mampu untuk mengendalikan keadaan. Jadi apapun masalahmu, kamu mampu untuk mengatasi semuanya. Artinya apa? Tidak perlu worry, tidak perlu khawatir, nggak perlu ya. Selagi kita punya niat baik, selagi kita melakukan sesuatu nggak menyimpang ya, jangan takut ya. Kita berdiri di tempat yang benar, kita melangkah di tempat yang benar, soal hasil kita serahkan ke alam semesta ya, hasil nggak akan meleset, seperti itu. Paham ya? Ingat ya, jangan pernah melakukan sesuatu yang menyimpang, yang merugikan orang. Oke?
Kalau memang ada porsinya kita, ya kita ambil sesuai porsi kita aja, jangan melebihi itu. Ya, kalau kita melakukan sesuatu, orang itu nggak tahu, iya oke, orang itu nggak tahu, tapi ya kalau itu kita lakukan dengan sengaja, ya kita akan mendapatkan balasannya nanti. Jadi jangan pernah merugikan orang, jangan pernah melakukan sesuatu dengan mengharapkan timbal balik gitu ya. Ya lurus-lurus aja hidup ini supaya dapat berkah. Seperti itu. Rajin-rajin untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk orang, ya. Perhitungan boleh, pelit nggak boleh. Oke? Paham ya? Hidup ini tabur tuai ya. Banyak menabur ya, kamu akan menuai. Kalau kamu banyak menanam ya kamu akan panen. Nggak nanam tapi pingin panen, nggak ada ceritanya, nggak nyambung. Paham ya? Dan untuk kamu yang single atau single parent, mungkin kamu akan bingung karena ada pilihan, ya. Ada yang romantis, ada yang mulutnya manis, ada yang nggak terlalu romantis. Ini bisa jebakan Batman untuk kamu ya. Kalau orang yang karakternya kayak rubah, dia lagi seneng, dia dekat sama kamu. Kalau dia dekat sama kamu pasti dia ada butuh sesuatu. Tapi kalau kamu ya berdekat dengan kartu beruang ini, walaupun mungkin orangnya nggak romantis, tapi orang ini bertanggung jawab ya. Untuk single parent atau single ya begitu, yang jeli gitu ya melihat orang itu, jangan sampai ketipu. Yang berumah tangga, kalau hati kalian sama-sama keras ya, akan sering terjadi gesekan seperti itu. Kalau kuping tipis ya dengar tentang apa, tentang pasangan kamu, nggak kamu saring lagi, kamu serap langsung, ya akan menimbulkan masalah ya. Dalam rumah tangga itu bukannya kita mencari kesalahan pasangan ya, justru kita ini harus sadar diri gitu. Seperti itu, jangan suka memanipulasi ya, seperti itu ya. Jadi harus di dalam rumah tangga itu harus saling melindungi, tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih rendah gitu, saling menghargai. Itu aja ya. Pasangan kita harus dukung, jangan merasa tersaingi. Seperti itu. Harus suka dan duka, harus saling memahami, harus saling koreksi diri. Ini nggak akan cocok ke semua Syobabi ya, karena ini bukan personal reading, ini general. Jadi kamu harus bijak menyikapinya. Kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silakan konsultasi dengan Jemponda. Biaya konsultasi 2,5 juta rupiah. Oke, terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.